A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a. Inni rasulullahi ilaikum jami'an alladzi lahu mulkus samawati wal ard. La ilaha illa huwa yuhyi wa yumit. Fa'aminu billahi wa rasulihin nabiyyil ummiyil ladzi yu'minu billahi wa kalimatihi alladzi yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Qul ya ayyuhan nas, ya ayyuha, ini adalah bacaan mad jaiz munfasil. Jadi meskipun ini sambung, ini adalah terpisah. Artinya munfasil itu lain kata, ya sendiri, ayyuha sendiri, maka ini disebut mad jaiz munfasil. Jaiz artinya boleh kita baca satu atau dua alif. Ya ayyuhan nas, tasydid ya-nya harus kita tekan ke ya-nya agar tasydid itu bisa sempurna. Qul ya ayyuhan, kita tahan di sini karena tasydid nun. Tasydid nun yang bentukan dari idgham syamsiyah. Idgham syamsiyah al bertemu dengan nun sehingga menimbulkan tasydid nun yang kita baca ghunna atau panjangkan ketika baca hannas, kita tahan. Qul ya ayyuhan nasu inni, ini juga ini ghunna musyaddada, nun yang bertasydid. Kalau ini tasydidnya memang asli ini, kalau ini bentukan dari idgham syamsiyah, tapi sama-sama panjangnya, sama-sama cara membacanya yaitu ghunna. Inni mat tabi'i atau mat asli satu alif saja. Rasulullahi ilaikum jami'a, karena di sini tanda wakafnya agak panjang sampai di wal ard, maka kita berhentinya di jami'a. Apabila kita berhenti di jami'a, maka memberhentikannya kita sebut dengan mad iwad. Mad panjang, iwad artinya ganti. Gantinya tanwin, di sini ada tanwin fathah atau fathat yang kita ganti menjadi mad atau panjang, sehingga tidak an tapi a. Satu hurufnya itu fathah, berfathah. Jami'a, kita berhenti dengan satu alif. Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a, kita berhenti dengan mad iwad. Kemudian kita ulangi dari, biar lebih sempurna, kita dari inni rasulullahi ilaikum jami'an, kita teruskan. Kalau kita teruskan maka kita menggunakan nun yang kecil ini yang kita sebut dengan nun wasol. Artinya kalau terus itu nun ini digunakan. Kalau kita itu meneruskan maka diganti fathahnya ini, fathatennya menjadi nun yang kecil berharokat kasroh. Jadi membacanya jami'anil ladzi. Tadi kalau berhenti wakaf itu adalah panjang, tapi kalau terus a-nya menjadi pendek. Jadi membacanya a-nya pendek langsung ke nun yang kecil ini. Jami'anil ladzi
ilaikum jami'anil ladzi, seperti itu. Lahu mulkus samawati, ini adalah bacaan matsilah qasirah, huruf ha dhamir diapit oleh dua huruf yang berharokat hidup. Inni rasulullahi ilaikum jami'anil ladzi lahu mulkus samawati wal ard la ilaha illa huwa yuhyi wa yumit. Nah, di kalimat ini kita harus perhatikan di kata-kata yuhyi, yaitu ya-nya ini harus jelas, ya-nya yuhyi, bukan yuhyi, tapi yuhyi. Y-nya ini harus jelas, dia berharokat kasroh yang panjangnya satu alif. Ini adalah mad jaiz munfasil, la ilaha illa, mad jaiz munfasil. Kemudian di sini mad tabi'i. Wa yumit, ini kita sebut dengan mad alif lisukun karena ada huruf yang disukun ketika waqaf. La ilaha illa huwa yuhyi wa yumit. Panjangkan, tidak apa-apa. Waqafnya shalla lebih baik terus. Apabila kita berhenti juga tidak apa-apa tanpa mengulangi dari sebelumnya. Misal kita berhenti, maka kita langsung fa'aminu. Fa'aminu billahi wa rasulih. Fa'aminu, ada hamzah yang berfathah panjang, ini disebut mad badal ya, karena asalnya itu adalah aminu. Jadi membacanya aminu, dipanjangkan satu alif saja. Aminu di mad tabi'i, billahi lafadz Allahnya ini tarqiq atau tipis karena sebelumnya ada kasrah. Wa rasulihin, rasu mad tabi'i, wa rasulihin ini adalah idgham syamsiyah yang berhuruf nun yang bertasydid sehingga membacanya gunnah. Nah, di sini yang kita bahas yaitu pada kata-kata an-nabiyil ummi, ini harus jelas, yaitu tasydidnya harus dibaca tasydid sungguhan. Maksudnya adalah penekanannya itu harus jelas pada huruf ya dan gunnah. Jadi di sini ada gunnah dua gunnah, nun dan mim. Kemudian setelah gunnah itu ada tasydid ya. Jadi hampir sama ini kedudukannya. An-nabiyil ummiyil ladzi. Nah, seperti itu. Jadi kita tahan dulu gunnahnya, kemudian kita tasydid ya-nya. Tasydid ya itu langsung ke ya-nya kita tekan. Fa'aminu billahi wa rasulihin nabiyil ummiyil ladzi. Kita tahan dulu, an-nabiyil, yilnya itu harus jelas, nabiyil ummiyil ladzi. Fa'aminu billahi wa rasulihin nabiyil ummiyil ladzi yu'minu billahi wa kalimatih. Kita berhenti di sini karena terlalu panjang ayatnya sehingga kita tidak kuat nafasnya, kita berhenti di wa kalimatih. Kita ulangi dari alladzi. Alladzi yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Kenapa di sini harus ditekankan ummiyi? Itu berbeda dengan ummi yang bersukun. Ummi yang bersukun itu artinya ibu ya. Kalau ini ummiyi adalah nabi yang ummi, ummiyun ya, ada tasydidnya. Nabi yang ummiyun artinya nabi yang tidak bisa membaca dan menulis, itu artinya ummiyun. Jadi kalau misalnya kita tidak jelas tasydidnya, ini bisa merubah makna dari kata-kata tersebut. An-nabiyil ummiyil ladzi, seperti itu yang ini ya.
wattabi'uhu ada mat tabi'i, hunya kenapa tidak panjang hunya? Karena sebelumnya ada sukun, bukan huruf hidup, maka dibaca pendek ini meskipun dia hak dhamir. Tahtadun mat arid lisukun, kita panjangkan sampai 3 alif tidak apa-apa. Wa kalimatihi ini kenapa panjang? Karena diapit oleh 2 huruf yang berharokat hidup, ini namanya mat silah qasirah yang panjangnya 1 alif saja. Alladzi yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Shadaqallahul azim.